Tidak semua perjalanan wisata dimulai dengan doa dan berakhir dengan tawa. Ada perjalanan yang awalnya terlihat biasa, namun perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan. Malam itu, sebuah mobil travel melaju menembus jalanan gelap menuju Gunung Kidul. Lampu jalan menghilang, hutan semakin rapat, dan udara dingin terasa menekan dada. Sang sopir merasa ada yang janggal, seolah jumlah penumpang tidak lagi sama seperti saat berangkat. Dan sejak suara itu terdengar dari kursi belakang, perjalanan ini tak pernah lagi terasa normal. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah-kisah nyata penuh misteri, pengalaman horor, dan cerita tak masuk akal dibagikan apa adanya. Cerita yang akan kamu dengarkan kali ini bukan sekedar cerita seram biasa, melainkan pengalaman nyata yang dialami langsung oleh seorang supir travel saat menjalankan tugasnya mengantar penumpang di malam hari. Sebuah perjalanan yang seharusnya membawa wisata dan kebahagiaan justru berubah menjadi pengalaman yang membekas seumur hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian semua yang sudah setia mendukung channel ini. Dukungan kalian, sekecil apapun, sangat berarti agar channel ini terus bisa menyajikan kisah-kisah terbaik untuk menemani malam kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru yang kami unggah secara rutin. Dan jika kalian punya pengalaman mistis sendiri, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan kami angkat di video berikutnya. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam, pasang headset, dan pastikan kamu mendengarkan sampai akhir. Karena kisah ini tidak akan terasa sama setelah kamu mengetahuinya. Malam itu sebenarnya tidak ada yang istimewa. Aku seperti biasa menerima pesanan travel untuk mengantar beberapa penumpang wisata menuju Gunung Kidul. Sudah bertahun-tahun aku bekerja sebagai supir travel, dan rute malam bukanlah hal baru bagiku. Jalan sepi, hutan gelap, hingga jalur perbukitan sudah sering kulalui. Sekitar pukul 10 malam, satu persatu penumpang mulai naik. Mereka tampak santai, membawa tas kecil, sebagian masih bercanda dan tertawa ringan. Ada pasangan, ada rombongan teman, dan satu orang yang terlihat lebih pendiam. Aku sempat menghitung jumlah penumpang, semuanya sesuai dengan data pemesanan. Tidak kurang, tidak lebih. Mesin mobil menyala dengan halus. Aku mengatur posisi duduk, mengecek spion, lalu kami pun berangkat meninggalkan keramaian kota. Lampu-lampu jalan masih terang, kendaraan masih lalu lalang, dan suasana terasa normal seperti Malam itu sebenarnya tidak ada yang istimewa. Aku seperti biasa menerima pesanan travel untuk mengantar beberapa penumpang wisata menuju Gunung Kidul. Sudah bertahun-tahun aku bekerja sebagai supir travel, dan rute malam bukanlah hal baru bagiku. Jalan sepi, hutan gelap, hingga jalur perbukitan sudah sering kulalui. Sekitar pukul 10 malam, satu persatu penumpang mulai naik. Mereka tampak santai, membawa tas kecil, sebagian masih bercanda dan tertawa ringan. Ada pasangan, ada rombongan teman, dan satu orang yang terlihat lebih pendiam. Aku sempat menghitung jumlah penumpang, semuanya sesuai dengan data pemesanan, tidak kurang, tidak lebih. Mesin mobil menyala dengan halus. Aku mengatur posisi duduk, mengecek spion, lalu kami pun berangkat meninggalkan keramaian kota. Lampu-lampu jalan masih terang, kendaraan masih lalu lalang, dan suasana terasa normal seperti perjalanan lainnya. Namun entah kenapa, sejak awal perjalanan, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Dadaku terasa sedikit sesak, bukan karena sakit, melainkan seperti firasat yang muncul tiba-tiba. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma capek, pikirku. Beberapa kilometer pertama berlalu tanpa masalah.
Penumpang masih berbincang pelan, sebagian mulai tertidur. Aku fokus menyetir, mengikuti rute yang sudah sangat kukenal. Tapi saat kami mulai meninggalkan jalan utama dan masuk ke jalur yang lebih sempit, suasana perlahan berubah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin malam yang wajar, melainkan dingin yang membuat tengkuk terasa berat. Aku mengecilkan radio, berharap suara musik bisa menenangkan pikiran. Tapi justru keheningan itulah yang membuat pikiranku semakin tidak tenang. Aku kembali melihat spion. Semua penumpang tampak duduk di tempatnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Tapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Seolah ada sesuatu yang belum terlihat, namun sudah lebih dulu terasa. Saat itulah aku sadar, perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan sesederhana yang kupikirkan. Semakin jauh kami meninggalkan kota, suasana berubah drastis. Lampu jalan mulai jarang terlihat. Hanya sesekali cahaya kuning redup berdiri di tepi jalan, lalu menghilang lagi. Di kiri dan kanan, pepohonan semakin rapat, membentuk lorong gelap yang hanya bisa ditembus oleh sorot lampu mobil. Sinyal ponsel menghilang tanpa peringatan. Ponsel yang tadi masih kugunakan untuk mengecek rute, kini hanya menampilkan tulisan "tidak ada layanan". Radio mobil yang sejak tadi menyala mendadak berisik. Suaranya terputus-putus lalu mati sendiri. Aku mencoba menyalakannya kembali, tapi yang terdengar hanya suara statis, seolah ada gangguan yang tidak wajar. Di dalam mobil, suasana ikut berubah. Percakapan antar penumpang yang sebelumnya terdengar pelan, kini benar-benar hilang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suara bercanda. Yang tersisa hanya suara mesin dan ban yang bergesekan dengan aspal. Beberapa penumpang tampak terjaga, menatap keluar jendela dengan wajah tegang. Aku kembali melirik spion tengah. Wajah-wajah penumpang terlihat pucat dalam pantulan lampu dashboard. Namun ada satu hal yang membuat dadaku berdegup lebih cepat. Bayangan di bagian belakang mobil terlihat lebih gelap dari biasanya. Seperti ada bentuk yang tidak jelas, diam, dan tidak bergerak. Aku mengedipkan mata, mencoba fokus. Mungkin cuma bayangan kursi, batinku. Jalanan gelap sering membuat mata menipu pikiran. Aku mencoba mengusir perasaan itu dan kembali menatap ke depan. Namun setiap kali aku melihat spion, bayangan itu selalu ada. Tidak berpindah, tidak berubah bentuk, seolah memang ada sesuatu yang duduk di sana, tepat di kursi paling belakang. Udara di dalam mobil terasa semakin dingin. Beberapa penumpang mulai merapatkan jaket, ada yang memeluk tasnya erat-erat. Tidak ada yang berbicara, seolah semua merasakan hal yang sama, tapi takut untuk mengakuinya. Saat itu, aku mulai berpikir mungkin jalur ini bukan hanya sekedar jalan sepi. Ada kesan seolah kami sedang melewati wilayah yang tidak sepenuhnya milik manusia. Dan tanpa kami sadari, sejak memasuki jalur ini, kami mungkin sudah tidak sendirian lagi. Jalanan semakin menanjak dan berliku. Di beberapa titik, aspal terlihat lembab seperti baru saja diguyur hujan, padahal sejak berangkat tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Aku mengurangi kecepatan, berusaha tetap fokus meski pikiranku mulai kacau. Tiba-tiba, di sebuah tikungan tajam, mesin mobil terasa berat. Gas sudah kutekan lebih dalam, tapi laju kendaraan justru melambat, seolah ada sesuatu yang menahan dari belakang. Jantungku langsung berdegup kencang. Saat itulah terdengar suara. Pelan, namun jelas. Mas. Tanganku refleks mencengkram setir lebih kuat. Aku melirik spion tengah. Tidak ada satupun penumpang yang terlihat berbicara. Semua mulut tertutup, sebagian bahkan tampak saling menatap dengan wajah bingung. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Lalu suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Kok lewat sini?
Darahku serasa berhenti mengalir. Suara itu bukan suara laki-laki, bukan pula suara perempuan yang jelas. Nadanya datar, serak, dan terdengar seperti berasal dari ruang kosong, bukan dari arah kursi penumpang, melainkan tepat di belakang kursiku. Salah satu penumpang perempuan menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Yang lain mulai berpegangan tangan, wajah mereka pucat pasi. Tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang berani menoleh. Udara di dalam mobil mendadak berubah, dingin menusuk, membuat napas terasa berat. Kaca mobil perlahan berembun dari dalam, padahal AC tidak disetel terlalu dingin. Aku bisa merasakan bulu kudukku berdiri, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku mulai membaca doa dalam hati, berulang-ulang, berharap suara itu menghilang. Namun justru terdengar seperti ada helaan napas panjang di belakangku, pelan, dalam, seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat. Setiap detik terasa lama. Aku hanya bisa menatap lurus ke depan, berusaha tetap menyetir, sambil berdoa agar jalan ini segera berakhir. Karena aku tahu, sejak suara itu muncul, perjalanan ini telah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika. Aku memutuskan menepikan mobil di pinggir jalan. Bukan karena berani, tapi karena tubuhku sudah hampir tidak bisa diajak bekerja sama. Tanganku gemetar hebat, napasku pendek-pendek, dan keringat dingin membasahi punggung. Jika aku terus memaksakan diri menyetir, aku takut justru membahayakan semua orang di dalam mobil. Lampu hazard kunyalakan. Sekeliling kami gelap total. Tidak ada rumah, tidak ada lampu. Hanya suara serangga malam dan desir angin yang menggesek dedaunan. Jalan ini terasa seperti terputus dari dunia nyata. Aku turun dari mobil, berpura-pura mengecek mesin. Padahal aku hanya ingin menenangkan diri, mengusir rasa takut yang semakin menggila. Tapi bahkan saat berada di luar mobil, rasa tidak nyaman itu tidak berkurang. Justru semakin kuat, seperti ada mata yang mengawasiku dari balik pepohonan. Salah satu penumpang laki-laki ikut turun. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia mendekat dan berbicara dengan suara sangat pelan, hampir seperti berbisik. "Mas, kita dari tadi berangkat berapa orang ya?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Aku menjawab dengan suara lirih. 10 orang, sesuai pesanan. Penumpang itu menelan ludah. "Terus, Mas sadar nggak, dari tadi spion kelihatan penuh?" Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu apa yang ia maksud, tapi aku takut mengakuinya. Kami saling berpandangan dalam keheningan yang menakutkan. Lalu, dengan tangan gemetar, aku kembali masuk ke mobil dan duduk di kursi kemudi. Perlahan, sangat perlahan, aku mengangkat pandangan ke spion tengah. Di kursi paling belakang, ada sosok hitam. Bukan bayangan kursi, bukan permainan cahaya. Sosok itu duduk diam, tubuhnya membungkuk, kepalanya tertunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutup kegelapan pekat. Tidak bergerak, tidak bersuara, tapi kehadirannya terasa begitu nyata. Udara di dalam mobil langsung berubah dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Beberapa penumpang menyadari hal yang sama. Ada yang menutup mulut sambil mengisak. Ada yang memejamkan mata erat-erat. Ada pula yang berbisik membaca doa tanpa suara. Tidak ada yang berani menunjuk. Tidak ada yang berani bertanya. Mobil itu kini terasa seperti ruang tertutup yang dipenuhi ketakutan. Seolah kami semua sedang berbagi nafas dengan sesuatu yang bukan manusia. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tahu, jika aku melakukannya, mungkin aku tidak akan sanggup melihat apa yang sebenarnya duduk di sana. Dengan suara bergetar, aku berkata pelan, "Kita lanjut jalan. Jangan ada yang lihat ke belakang. Jangan ada yang bicara." Mesin kembali dinyalakan. Aku menginjak gas perlahan, lalu semakin cepat. Mobil melaju meninggalkan tempat itu, menembus gelap, membawa kami semua,
termasuk penumpang tambahan yang tidak pernah kami undang. Mobil melaju tanpa henti menembus gelapnya jalan. Aku tidak lagi peduli dengan kecepatan, tikungan, atau kondisi jalan. Yang ada di pikiranku hanya satu, keluar dari jalur ini secepat mungkin. Tanganku mencengkeram setir hingga terasa kaku, sementara mataku menatap lurus ke depan tanpa berani sedikit pun melirik ke spion. Di dalam mobil, suasana benar-benar sunyi. Tidak ada suara tangis, tidak ada bisikan, bahkan tidak ada yang berani menghela nafas terlalu keras. Beberapa penumpang menunduk sambil membaca doa dalam hati, bibir mereka bergerak pelan tanpa suara. Yang lain memejamkan mata erat-erat, seolah berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Aku mulai membaca doa dengan suara pelan, lalu semakin keras. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguatkan diri sendiri. Setiap kata terasa berat, namun menjadi satu-satunya pegangan di tengah rasa takut yang mencekik. Sesekali aku merasakan hawa dingin bergerak di belakangku, seperti ada sesuatu yang bergeser, tapi aku tidak berani memastikan. Perlahan, suasana mulai berubah. Kabut yang sejak tadi menyelimuti jalan mulai menipis. Lampu-lampu kecil terlihat dari kejauhan, tanda kami mulai mendekati area pemukiman. Udara di dalam mobil terasa lebih hangat, napas pun sedikit lebih lega. Saat mobil memasuki jalan yang lebih ramai, aku memberanikan diri melirik spion. Kursi paling belakang. Kosong. Tidak ada lagi sosok hitam itu, tidak ada bayangan aneh, hanya kursi kosong seperti seharusnya. Beberapa penumpang langsung menghela napas panjang, ada yang menangis terisak, ada pula yang langsung bersyukur dengan suara terbata-bata. Ketegangan yang sejak tadi menekan akhirnya pecah, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. Kami sampai di tujuan menjelang dini hari. Tidak ada yang banyak bicara, semua hanya ingin segera turun menjauh dari mobil itu. Sebelum berpisah, salah satu penumpang mendekat dan berkata lirih, "Mas, terima kasih sudah tetap jalan. Kalau berhenti tadi, entah apa yang terjadi." Aku hanya mengangguk. Malam itu, kami selamat. Namun aku tahu, ada pengalaman yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Sejak kejadian itu, setiap kali menyetir di jalan sepi saat malam, aku selalu mengingat satu hal. Tidak semua penumpang datang bersama tiket perjalanan. Dari pengalaman ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua perjalanan hanya tentang sampai di tujuan. Ada jalan-jalan tertentu yang menyimpan kisah. Ada tempat-tempat yang menuntut kita untuk lebih berhati-hati, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Kadang, yang membuat sebuah perjalanan berbahaya bukanlah kondisi jalan, melainkan sikap dan kelalaian kita sendiri. Sebagai manusia, kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang tidak selalu bisa kita lihat atau pahami dengan logika. Karena itu, menjaga ucapan, niat, dan selalu mengingat Tuhan adalah benteng terbaik, terutama saat berada di tempat asing dan sunyi. Jangan pernah merasa paling berani, karena ada wilayah yang memang bukan untuk dilanggar sembarangan. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian memiliki pengalaman mistis atau cerita serupa, silakan bagikan di kolom komentar. Dukungan kalian, baik berupa like, maupun subscribe, maupun cerita, sangat berarti bagi channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, di perjalanan malam, jangan hanya menyalakan lampu kendaraan, tapi juga doa di dalam hati.